Kenapa kakak bisa kejar sampai ke luar negeri? Apakah di Indonesia tidak bisa bertemu? Di Indonesia, suara kami bahkan seperti yang saya bilang tadi, seperti dipermainkan. Bahkan tidak bisa terjawab. Untuk itu saya berangkat sampai keluar untuk menyuarakan, karena saya rasa ini adalah salah satu kesempatan saya untuk menyampaikan kepada dunia apa yang pemerintah Indonesia buat di atas tanah Papua. Oke gengs, kembali lagi di podcast DPN Papua, kami bukan DPR. Dan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana nasib hutan Griminawa. Dan telah hadir di sini bersama saya, Kakak Orpa, mewakili suara perempuan Griminawa. Selamat datang Kakak. Selamat, terima kasih, selamat malam. Kita bicara hutan Griminawa, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kakak selaku mewakili suara perempuan Griminawa. Untuk saat ini bagaimana nasib hutan Griminawa sejauh ini, Kakak? Sejauh ini hutan Griminawa itu sangat miris ya. Sudah dengan apa yang dilalui oleh masyarakat adat, apa hubungan antara masyarakat adat dengan hutan itu sendiri, dengan hutan itu diberikan kepada perusahaan, itu membuat masyarakat adat Griminawa merasa sangat-sangat terancam untuk ruang hidup mereka. Bahkan untuk menjaga kelangsungan di dalamnya ya, biodiversitas yang ada di dalam hutan Griminawa itu sendiri. Hutan Griminawa ini dialihfungsikan menjadi hutan rencananya ya? Iya. Perusahaan sawit. Betul. Ya, lahan sawit ya, oleh perusahaan apa sih yang mau masuk, Kakak? PT Permata Nusa Mandiri. PT Permata Nusa Mandiri. Betul. Sejak kapan, Kakak? Perusahaan PT Permata Nusa Mandiri itu sudah izinnya sudah dijalankan di Jakarta, itu tanpa diketahui oleh masyarakat adat, dan sampai terdengar ke telinga masyarakat adat itu tahun 2013. 2013? Iya. Berarti rentan waktu ini sangat lama? Sangat lama. Dan baru terdengar 2017? Iya, 2013. Iya, 2013. Dan masyarakat adat itu mereka melakukan usaha seperti tidak langsung ke pemerintah, tapi mereka mereka harus bertanya dengan keluarga, berbicara dengan Dewan Adat dan juga Ondo Afi, bagaimana kita mau melawan negara ini. Akhirnya mereka membuat door to door, tapi melalui perempuan-perempuan yang merasa sangat terancam dengan hutan ini, dengan perkebunan kelapa sawit ini. Mereka datang dari pintu ke pintu untuk mengetuk pintu yang mau menerima mereka. Mereka merasa bersyukur dengan 4 suku besar yang ada di sana. Dengan 42 marga mereka mengetuk pintu selama rentan waktu dari 2015. Itu mereka jalan sampai dengan tahun 2022. Surat rekomendasi itu mereka bawa surat penolakan ke Bupati Jayapura itu tahun 2022 tanggal 7 Maret. Okay. Mereka antar surat itu ke pemerintah Kabupaten Jayapura. Oke, terima kasih Kakak. Kita bicara hutan Griminawa oleh PT Permata Nusa Mandiri. Dari rentan 2013. Iya. Diwakili dengan suara perempuan Papua dari Griminawa 2017 hingga sampai 2023. Tadi Kakak ada singgung sedikit masalah melawan negara. Betul. Suaranya tidak terdengar Kakak sampai sejauh ini? Suaranya sampai saat ini tidak didengar. Bahkan waktu tahun 2022 Presiden Jokowi bersama dengan Menteri KLHK mencabut 2.000 izin HGU, dan salah satunya adalah PT Permata Nusa Mandiri, dan yang berhasil dicabut oleh Presiden Jokowi dan juga Menteri KLHK itu hanya 44 izin HGU yang dicabut. Salah satunya adalah PT Permata Nusa Mandiri. Tapi perusahaan itu sudah nakal dan main langsung tebang dengan mereka sudah menaruh alat di luar di sana. Ada 6 sampai 9 alat berat untuk menggusur hutan. Dari rencana awal mereka ingin menggusur hutan seluas 30.920 hektar. 30.000? Betul. Hutan Griminawa? Iya.
itu sampai masuk ke bawah dataran Danau Sentani, pinggiran Danau Sentani. Seluruh hutan Grimenawa seluas 30.920 hektar akan digusur untuk perkebunan kelapa sawit. Sejauh ini apa yang menjadi kendala, Kakak? Kenapa dari beberapa rentan tahun 2013 sampai saat ini? Yang menjadi kendala karena perusahaan ini pertama kali itu mereka sempat untuk ajak bertemu dengan perusahaan itu dari Ondo Afi yang dulu almarhum Ondo Afi Kostan Tecuari. Beliau bertemu dengan orang-orang perusahaan di salah satu hotel di Jayapura. Dia didampingi oleh Bapak Abner Tecuari. Mereka menandatangani MOU untuk memberikan uang kompensasi untuk dibagikan. Nah, tadi saya sebutkan ada MOU ya. Bahkan surat itu sampai sekarang tidak ada. Cuma didengar tapi tidak ada suratnya sampai sekarang. Tidak dipegang oleh suku atau marga Tecuari. Tapi sudah sempat terdengar bahwa ada MOU antara dari pihak perusahaan sama dari Ondo Afi marga Tecuari. Betul. Bahkan suratnya tidak ada di marga Tecuari itu sendiri. Oke. Terus yang saya dengar juga tadi Kakak bilang sekitar 30.000 ya lahan. Iya. Berarti kalau bisa dikatakan memang sangat banyak sekali luas yang dari lahan PT Nusa ini untuk mengambil semua lahan dari hutan Grimenawa sendiri ya? Iya, betul. Itu sudah masuk dalam daerah konsesi dari PT Permata Nusa Mandiri. Kakak Orpa mewakili suara perempuan Grimenawa. Konflik demi konflik. Waktu demi waktu dihabiskan untuk memperjuangkan hutan Grimenawa. Iya. Bagaimana Kakak melihat perkembangan yang terjadi dari rentan tahun ke tahun selama dari tahun 2013 sampai saat ini? Yang saya lihat sampai saat ini, perjuangan dari mama-mama, mereka itu dari pintu ke pintu mereka terus jalan. Mereka bekerja tanpa uang sepeser pun dari pemerintah untuk membantu mereka untuk tiba di kantor beberapa instansi pemerintah untuk mengantar surat kebijakan yang sudah mereka tanda tangani. Itu mereka jalan dengan apa adanya, apa yang mereka punya, seperti makanan yang mereka punya itu yang mereka bawa. Bahkan dibantu dengan beberapa teman-teman dari Sorong yang merasa hutan di Grimenawa itu perlu untuk dijaga karena beberapa konflik juga terjadi di Sorong dan mereka sangat tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat adat Grimenawa. Perjuangan mama-mama banyak sekali mendapat kendala, bahkan dari suami, dari anak, dari keluarga, orang-orang terdekat bahkan mendapat kendala karena mereka mau keluar untuk berbicara untuk tanah mereka. Sebagai seorang perempuan itu banyak sekali kendala yang mereka hadapi untuk pergi ke beberapa instansi, bahkan sebelum mereka keluar rumah juga mereka sudah mendapat kendala-kendala itu. Kakak Orpa, kenapa harus orang atau saudara-saudara kita dari Sorong yang membantu mama-mama di Grimenawa? Karena mereka merasa saat ini perusahaan-perusahaan besar itu ada di daerah Sorong, Merauke dan Bovendigul. Itu adalah beberapa kasus besar yang saat ini lagi dihadapi masyarakat adat, yaitu masyarakat Sorong, Merauke, Bovendigul, dan juga di Jayapura, yaitu masyarakat adat dari Lembah Grimenawa. Mereka merasa apa yang dirasakan oleh masyarakat adat Grimenawa itu sama dengan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka rela untuk datang jauh-jauh untuk bersama-sama membantu mama-mama untuk datang ke beberapa instansi pemerintah ini untuk menyuarakan apa yang mereka rasa. Karena perempuan itu sangat rentan ketika hutan yang mereka dulunya mencari makanan, dulunya mereka menganggap hutan itu seperti nafas mereka, jantung mereka, di mana mereka bisa mendapat makanan untuk melanjutkan ke generasi-generasi penerus, seperti itu. Sampai akhirnya mama-mama dari Grimenawa meminta bantuan ke saudara-saudara kita di Sorong. Saya mau tarik sedikit perihal pejabat publik. Kita punya DPR, kita punya bupati. Apakah pernah mama-mama ini bertemu langsung bersama mereka? Kita ke DPR dulu.
Untuk ke DPR, Mama belum pernah ketemu dengan DPR kecuali Bupati. Ke Bupati itu pada saat festival Suamening atau makanan khas orang Genyem. Itu mereka meminta kepada Bupati untuk segera mengeluarkan surat teguran kepada perusahaan karena mereka sudah nakal untuk menggusur hutan ketika mereka tahu bahwa hutan itu sudah dicabut izinnya di kementerian dan juga presiden sendiri yang mencabut ini. Tapi mereka masih nakal untuk masuk ke dalam wilayah itu untuk membabat hutan. Terbilang terakhir Desember itu sudah 100 lebih, mungkin sampai sekarang sudah lebih daripada 100 atau mungkin sudah lebih 200 atau iya. Menurut saya ini sudah lebih dari 100 hektar lahan itu sudah ditebang habis. Kenapa dari mama-mama di Griminawa sendiri tidak menemu langsung bersama DPR mewakili suara mama-mama Papua di Griminawa? Mama-mama di Griminawa mereka itu merasa seperti DPR ini itu adalah penyambung dari suara rakyat. Tapi kenapa sampai masalah ini bisa masuk sampai ke Griminawa? Mama-mama itu merasa kayak DPR ini tidak menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu hilang kepercayaan daripada masyarakat adat dan juga mama-mama ini, sehingga mereka itu langsung menuju ke instansi-instansi tertentu seperti Bupati Jayapura, ke KLHK provinsi dan beberapa instansi pertanahan provinsi, kabupaten, semuanya mereka bertemu dengan orang-orang ini saja. Seperti itu. Dan respon dari beberapa instansi ini bagaimana? Apakah mereka merespon dengan baik atau seperti apa? Mereka seperti istilahnya seperti di ghosting. Mereka bilang akan segera diselesaikan. Tapi sampai beberapa tahun dari tahun 2013 sampai sekarang itu bahkan belum selesai. Sampai saat ini saya duduk bicara dengan kakak, itu bahkan belum ada penyelesaian. Dari pertemuan dengan Bapak Bupati dari festival itu, apakah ada pertemuan langsung Bapak Bupati turun menemui mama-mama di Griminawa? Tidak. Dari festival itu Bapak Bupati cuma memberikan, Mama nanti saya tunggu di kantor ya. Mama silakan datang ke kantor, Mama bertemu dengan saya akan memberikan surat itu. Sampai saat ini? Bahkan kita sampai saat ini sampai Bupati Jayapura sudah diturunkan dari jabatannya. Sampai saat ini mama-mama ke sana mereka cuma bertemu dengan staf-staf dari Bupati itu sendiri. Bahkan tidak bertemu langsung dengan Bupati. Jawabannya apa dari mereka? Jawabannya mereka, Bapak sedang tidak ada di tempat, Bapak sedang tidak ada di tempat. Itu jawaban dari mereka? Iya. Jadi dari Bapak masih menjabat sampai Bapak turun tidak ada jawaban sampai saat ini? Iya. Bapak hanya menitipkan surat kebijakan teguran itu sampai 3 kali. Itu yang Bapak keluarkan, tapi tidak Bapak sendiri yang kasih kayak mama-mama. Tapi Bapak berikan kepada pejabatnya. Bahkan ketika kita berdiri depan kantor Bupati, Bapak pejabatnya bahkan tidak tahu suratnya di mana. Mereka harus lari masuk ke dalam kantor untuk mencari tuh surat yang Bapak tinggalkan tuh di mana. Mereka seperti tidak ada persiapan untuk mau kasih surat itu ke mama-mama ini. Padahal tanggalnya Bapak sendiri yang tentukan dan kita datang sesuai tanggal yang ditentukan. Oke kakak, ini saya mau tanya lebih serius. Dari tadi kita bicara tentang mama-mama di Griminawa, untuk mempertahankan hutan Griminawa. Kenapa harus mama-mama Griminawa untuk mempertahankan hutan Griminawa? Di mana kita punya saudara-saudara laki-laki? Oh, ini pertanyaan yang sangat sering saya dapat. Kenapa mama-mama? Karena ketika kita punya saudara laki-laki, mereka berdiri dan berbicara untuk kita punya tanah, mereka dianggap itu separatis. Mereka dianggap KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Ini dari pihak mana? Dari pihak perusahaan dan juga pemerintah. Sehingga mereka bisa mengirim aparat keamanan atau TNI Polri untuk melawan bapak-bapak itu sendiri. Bahkan ini bukan terjadi di Lembah Griminawa, bahkan seperti yang kasus yang banyak kita dengar sekarang, banyak sekali kelompok KKB dan mama-mama di sana mereka percaya bahwa adanya kelompok KKB itu mereka berjuang untuk menjaga wilayah adat mereka.
Mereka berusaha untuk mempertahankan tradisi mereka, sehingga mereka berdiri dan melawan pemerintah untuk tetap menjaga wilayah adat mereka, karena mereka merasa adat adalah dasar daripada sebuah negara. Seperti itu. Tadi kakak ulik sedikit, dari pihak perusahaan sendiri menganggap mereka adalah ada KKB. Iya. Bagaimana perusahaan bisa tahu? Sedangkan perusahaan tidak tahu bagaimana letak geografis di Papua seperti apa dan bagaimana kondisi Griminawa seperti apa. Betul. Ada sebuah peta yang menunjukkan bahwa yang terdeteksi saat itu untuk hutan atau untuk perkampungan untuk masyarakat adat sendiri itu tidak terdeteksi di peta, tetapi untuk masyarakat transmigrasi terdeteksi di peta. Seperti ada 4 daerah transmigrasi di Lembah Griminawa, yaitu Benyum Jaya 1, Benyum Jaya 2, terus Karya Bumi, dan juga satunya itu di daerah Besum. Seperti itu. Itu saja yang terdeteksi di peta. Berarti pemerintah ini dan perusahaan menganggap bahwa di situ tidak ada masyarakat sama sekali, sehingga mereka bisa mengeluarkan izin seperti seluas, mereka punya rencana yang sangat licik untuk membangun perusahaan seluas 30.920 hektar itu. Jadi bahasanya ada sebuah permainan yang terjadi begitu menurut kakak? Dari rentan waktu dari 2013 sampai saat ini, ada tercium tidak siapa di balik ini? Yang tercium seperti dilempar-lempar oleh pemerintah. Dan besar sekali harapan mama-mama, bahkan Dewan Adat dan juga organisasi perempuan adat suku Nembrong, mereka mau pemerintah itu bekerja sama dengan mereka, berdampingan, bukan pemerintah datang dan mengatur mereka seperti itu. Mereka merasa ini adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh pemerintah dan juga perusahaan. Karena yang kita kenal dengan istilah oligarki. Perusahaan ini hanya sebuah ilusi, tapi di dalamnya ada beberapa orang atau beberapa tokoh-tokoh yang berinvestasi untuk perusahaan itu bisa membuka lahan di Lembah Griminawa. Saya mau masuk lebih jauh kakak, 30 hektar ya? 30.000 hektar. Iya. Ketika hutan ini terjadi dan dibangunnya lahan sawit, apa yang terjadi dengan hutan Griminawa ketika itu semua jadinya lahan sawit? Masyarakat adat Griminawa, kami tidak hidup dari sawit, kami tidak makan buah sawit, tapi kami makan hasil kebun, kami membuat noken dari hasil kebun, kami mengambil makan dari hasil kebun. Kami bisa hidup jutaan tahun sampai sekarang saat ini saya duduk di sini, itu karena masyarakat adat kami mengambil makan dari hutan. Saya tidak pernah makan sawit sampai saya bisa duduk sini, tapi saya makan apa yang sudah ada di masyarakat adat dulu, apa yang diberikan Tuhan itu kepada masyarakat adat. Itu masyarakat adat itu mengelola makanan itu sehingga saya makan itu sampai sekarang saya duduk di sini. Saya tidak percaya kalau masyarakat adat itu mendapat makan dari sawit, karena masyarakat adat itu menganggap hutan itu sudah tidak dapat dipisahkan dari mereka. Hutan itu seperti mereka bisa membangun apapun dari itu. Bahkan kalau mau dibilang masyarakat adat adalah awal banyak terjadi pembangunan besar sampai saat ini karena masyarakat adat. Karena pikiran-pikiran mereka itu mereka keluarkan sehingga kita bisa melihat banyak sekali perubahan-perubahan dari pembangunan yang dulu mereka masih buat rumah dari kayu sampai sekarang bisa rumah sebagus sekarang. Atau mereka bisa melihat apa yang ada di masyarakat adat dulu, itu mereka hanya apa yang ada saat ini seperti yang saya lihat piring, kertas, itu hanya membantu kita untuk melengkapi gaya hidup yang sekarang. Tapi kalau dulu itu sudah sangat luar biasa perkembangan dari masyarakat adat itu. Mereka menganggap hutan itu punya nilai yang sangat luar biasa. Bahkan di sana juga ada hutan Ketumai, itu di dalamnya itu hidup banyak sekali satwa endemik seperti cendrawasih. Cendrawasih tidak hidup di hutan sawit. Cendrawasih ada kasuari, ada maleo atau burung ayam hutan, dan ada soa-soa, itu sejenis seperti komodo. Bahkan mungkin orang hanya lihat soa-soa itu sejenis yang kecil. Bahkan mereka belum lihat soa-soa itu sebesar seperti buaya. Dan saya berbicara karena saya sudah melihat soa-soa seperti buaya. Dan itu ada di Griminawa? Ada di Griminawa.
Ketika hutan itu digusur dan hutan sawit, saya tidak yakin saya akan bisa melihat itu. Bahkan saat ini saya berbicara, saya tidak dapat melihat cendrawasih, saya hanya bisa mendengar suaranya. Dulu cendrawasih masih terbang di atas saya punya kepala. Hutan Griminawa punya banyak hal yang dia simpan ya sejauh ini. Dan memang orang tidak tahu kalau hutan Griminawa punya cendrawasih. Punya. Kami punya cendrawasih yang baru diteliti atau baru mereka tahu jenisnya ada 44 jenis cendrawasih. Tapi di hutan saya ada 79 jenis cendrawasih. 79? Iya. Cendrawasih. Betul. Dan ketika endemik ini hilang, dampak dari pembangunan lahan sawit. Betul. Kakak Orpa, kita bicara masalah hutan Griminawa, berarti kita bicara masalah keberlangsungan kehidupan, regenerasi. Tadi kakak ada bilang masalah kakak hidup dari hutan Griminawa. Sumber daya alam Griminawa menghasilkan apa saja, kakak? Sumber daya alam di Griminawa. Sumber daya alam di Griminawa itu banyak sekali menghasilkan seperti coklat. Coklat saat ini kita sudah punya, kita bekerja sama dengan salah satu yayasan untuk mengekspor coklat-coklat yang kita punya di Lembah Griminawa ke Asia Timur. Coklat itu sekarang sudah ada di Asia Timur, bahkan sudah di beberapa negara di Asia Timur seperti Korea, Jepang, dan juga Cina. Coklat yang kami ekspor, dan juga ada sagu. Karena kami di sana kami punya sagu, karena orang Griminawa biasa bilang sawit, saya tidak tahu nama-nama sawit, tapi nama-nama sagu yang ada di Lembah Griminawa saya tahu dia punya nama. Namanya ada sendiri-sendiri. Untuk sagu sendiri sudah terbagi? Sagu sendiri sudah terbagi, bahkan punya nama-namanya masing-masing. Itulah yang membuat kenapa potensi ini yang harus kita jaga, kita lindungi, karena kami secara turun-temurun kami makan sagu. Baik itu sagu bakar, sagu kita buat menjadi papeda, atau kita orang Genyem biasa bilang itu mo. Terus kita juga sagu sekarang kita sudah bisa kelola, masyarakat sudah bisa kelola menjadi tepung sagu. Bahkan tepung sagu itu sudah bisa dibuat untuk menjadi kue dan berhasil. Banyak sekali potensi yang ada di Lembah Griminawa. Bahkan menurut saya seharusnya potensi itu yang dikembangkan pemerintah, bukan malah memberikan izin untuk merusak potensi-potensi itu. Itu. Dan yang saya tahu lagi, Griminawa punya hasil kebun itu vanili ya? Iya, vanili salah satunya. Dan sedangkan kalau kalian bisa tahu bahwa vanili ini untuk saat ini sudah sangat langka, sangat mahal, dan untuk beberapa vanili sudah dijadikan ekstrak gitu. Jadi bukan vanili asli. Betul. Jadi Griminawa ini vanili terbesar juga. Vanili terbesar salah satunya coklat dan sagu. Sampai sejauh ini kakak memperjuangkan hak-hak perempuan Griminawa dan juga hak-hak regenerasi di hutan Griminawa. Sejauh ini kakak pernah selain pemerintah, selain lembaga adat, pernah minta tolong kemana lagi untuk menyelamatkan hutan Griminawa? Kami pernah untuk ketua dari organisasi perempuan adat, Mama Rosita Tecuari, beliau pernah ikut untuk berbicara tentang hutan kami, perampasan lahan ini di Parlemen Eropa. Beliau sempat berangkat ke Jerman untuk menyuarakan apa yang disuarakan oleh masyarakat adat di Lembah Griminawa. Dan juga saya sendiri pernah berangkat ke Kanada untuk mengikuti konferensi konferensi keanekaragaman hayati, di mana di situ banyak sekali negara-negara yang punya mega biodiversity atau seperti satwa endemik. Dan yang dari tadi saya ceritakan, banyak sekali satwa endemik yang ada di Lembah Griminawa, itu yang saya suarakan di luar di konferensi saat itu. Dan Mama Rosita juga sempat menyuarakan ini kepada menteri-menteri besar ke pemerintah di Jakarta, bertemu langsung dengan menteri dan menyuarakan apa yang disuarakan atau apa yang menjadi pikiran dari masyarakat adat itu sendiri. Kenapa pada saat kakak keluar itu kakak bertemu siapa di luar negeri itu? Menarik sekali. Di luar, waktu yang saya berangkat ke Montreal, Kanada, saya bertemu dengan bisa dibilang itu adalah ketua dari
ketua delegasi dari Indonesia, yaitu Wakil Menteri KLHK, Bapak Alwe Dohong. Beliau mengatakan kepada saya, kok bisa orang Papua di sini? Kenapa kakak bisa kejar sampai ke luar negeri? Apakah di Indonesia tidak bisa bertemu? Di Indonesia, suara kami bahkan seperti yang saya bilang tadi, seperti dipermainkan. Bahkan tidak bisa terjawab. Untuk itu saya berangkat sampai keluar untuk menyuarakan, karena saya rasa ini adalah salah satu kesempatan saya untuk menyampaikan kepada dunia apa yang pemerintah Indonesia buat di atas tanah Papua. Bukan saja di atas lembah Grimminawang, tapi di atas tanah Papua. Di sana saya bertemu dengan Wakil Menteri dan saya menyuarakan, ketika beliau bertanya kok bisa orang Papua di sini, saya mengatakan kepada beliau, Bapak, seandainya suara saya terdengar di pemerintah Indonesia, saya tidak akan menginjakan kaki di Kanada. Saya mengatakan kepada beliau seperti itu. Dan itu yang beliau sampaikan, kenapa bisa? Kenapa bisa ada orang Papua di sini? Tapi sempat kakak ketemu langsung sama beliau? Sempat bertatap muka seperti sekarang. Dan pada saat ketemu kakak menyampaikan hal apa kepada beliau? Beliau mengatakan, sudah sejauh mana kalian mengurusi masalah ini? Kok sudah sejauh mana kalian mengurusi masalah ini? Saya tunggu ya, surat-surat yang pernah kalian antar itu di kantor saya di kementerian. Berarti dan itu membuat saya berpikir, berarti selama ini surat-surat itu kemana? Apa cuma habis di sini dan hilang di sini, di Jayapura atau di Provinsi Papua, dan tidak sampai ke kementerian? Berarti jauh-jauh kakak dari Papua ke luar negeri, ke Kanada, dan beliau hanya sampaikan hal itu? Iya. Berarti beliau bahasanya lebih kepada melempar lagi untuk kembali lagi? Betul. Dan itu saya merasa kayak, loh saya datang jauh-jauh. Beliau bahkan tidak pernah bertemu dengan saya sampai hari terakhir ketika konferensi itu akan berakhir di tanggal 19 Desember beliau mau ketemu saya. Tidak pernah ada kontak untuk mau ketemu dengan masyarakat adat ketika beliau tahu ada masyarakat adat dari Indonesia, khususnya dari Papua yang datang ke Montreal untuk mengikuti acara yang sama dengan beliau. Tapi beliau tidak mau ketemu dengan saya sampai tanggal 19 Desember beliau mau ketemu dengan saya. Sempat terbelit juga ya berarti untuk bertemu sama beliau ya? Sejujurnya itu bukan sempat terbelit, tapi itu seperti kewajiban gak sih ketika saya sebagai masyarakat dari Indonesia, saya berhak untuk ketemu dengan delegasi Indonesia karena beliau adalah ketua. Di sana saya bahkan tidak ketemu dengan duta besar dari Indonesia itu sendiri. Bahkan beliau berjalan bersama dengan duta besar Indonesia di Kanada. Selepas kakak bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, kakak balik lagi ke Indonesia. Apakah setelah pernyataan dari beliau ketemu nanti di Indonesia, apakah sudah bertemu lagi? Sampai saat ini belum sama sekali. Sampai saya kembali ke sini belum sama sekali. Bahkan perjuangan yang saya sudah perjuangkan sampai ke luar negeri, sampai sekarang ini belum terjawab. Bahkan itu dilempar ke masyarakat adat untuk, makanya kalian buat itu peta wilayah adat supaya menteri bisa mengeluarkan bahwa wilayah adat ini milik kalian atau hutan adat ini milik kalian. Mereka ini pernyataan dari siapa? Ini seperti pernyataan dari beberapa instansi yang ada di Provinsi Papua. Mereka mengeluarkan pernyataan buat peta wilayah adat? Iya. Supaya ketika wilayah adat itu diakui oleh negara, mereka ketika masuk mereka sudah tahu ini wilayah adatnya siapa. Seperti itu. Berarti kalau kita bicara masalah wilayah adat, berarti ada hal dalam waktu atau mungkin sudah dibuat untuk peta wilayah adat sendiri? Untuk sekarang ini di wilayah adat Lembah Grimminawang sudah ada peta wilayah adat untuk 2 suku yang berhasil. Untuk ada 5 suku yang belum dibuat peta wilayah adat dan sedang diusahakan sampai saat saya bicara saat ini sedang diusahakan untuk terus membuat ini. Terakhir pertemuan dengan orang-orang dari pemetaan wilayah adat ini itu di Sabtu kemarin. Sabtu kemarin sempat ada pertemuan untuk membahas tentang sejauh mana pemetaan wilayah adat ini sudah berjalan, sudah jalan sampai sebatas mana, seperti itu. Berarti yang mereka tuntut adalah peta wilayah adat. Iya. Jadi ketika peta wilayah adat ini sudah jadi, apakah masih ditarik ulurkan lagi mungkin? Sejauh itu mungkin kakak belum tahu ya? Belum tahu, kita akan lihat ke depan. Tapi memang kakak pasti akan mewakili suara perempuan Grimminawang ini untuk membuat peta wilayah adat? Iya.
30.000 hektar hutan Griminawa yang akan menjadi lahan sawit. Banyak dampak-dampak besar juga ya. Salah satunya endemik Papua akan hilang. Betul. Dan juga bukan separuh sih, lebih tepatnya paruh-paruh dunia. Betul. Untuk sejauh ini, kalau kita bisa lihat, Papua bukan paruh-paruh Indonesia ya. Papua bukan hutan paruh-paruh Indonesia, tapi paruh-paruh dunia. Paruh-paruh dunia. Tadi dari Sorong, Merauke, sekarang di Jayapura dampaknya Griminawa. Apa yang terjadi Kakak ke depan ketika hutan Papua sudah hilang? Ketika hutan Papua hilang, kemarin yang saya ke Montreal, saya bertemu dengan negara-negara yang merupakan paruh-paruh dunia. Salah satunya Papua, yang berikut adalah Afrika, dan juga ada dari Brasil. Saya bertemu dengan negara-negara yang memiliki hutan yang menjadi paruh-paruh dunia. Papua, ketika hutan Papua habis, akan berdampak bukan hanya kepada masyarakat adat, tapi kepada seluruh dunia. Kenapa? Karena kita tahu di Papua, hutan Papua menyelamatkan teman-teman kita yang ada di Pasifik. Pasifik adalah daerah kepulauan. Ketika hutan Papua habis, Pasifik akan tenggelam. Dan itu akan menjadi bencana besar bagi dunia ketika Pasifik tenggelam. Karena kita tahu bahwa Pasifik juga memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Terakhir Kakak, mewakili suara perempuan Griminawa, apa yang Kakak inginkan dari perjuangan suara perempuan Griminawa? Yang saya inginkan, saya seorang pemuda, saya ingin suara saya sebagai seorang pemuda itu didengar. Karena saya percaya kami generasi muda, kami tidak hanya mengkritik pemerintah, tapi kami juga bisa memberikan solusi. Ketika pemerintah mau mengajak kami untuk duduk bersama dan berbicara, bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada masyarakat adat, karena kita tahu apa dampak baik buruknya dari kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan. Sebagai perempuan, hutan adalah hidup saya, hutan adalah jantung saya, hutan di Lembah Griminawa adalah nafas saya. Ketika hutan saya habis, otomatis saya akan mati. Ketika perusahaan mau merampas tanah saya, bunuh saya terlebih dahulu. Baru mereka bisa menebang hutan itu. Oke Kakak, terima kasih banyak sekali. Perjuangan Kakak untuk selamatkan hutan Griminawa bukan perkara sederhana, perkara luar biasa. Saya harap kedepannya tidak hanya dari saudara-saudara kita yang di Sorong untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Griminawa, tapi bagaimana saudara-saudara kita juga yang ada di Jayapura bisa bersama-sama mempersuarakan hak-hak perempuan Griminawa. Betul. Terima kasih Kakak telah hadir di DPN Papua. Terima kasih. Semoga perjuangan Kakak tidak sampai di sini. Amin. Oke, terima kasih. Obrolan kami saat ini tentang bagaimana menyelamatkan hutan Griminawa. Sapa kami buat pejabat publik, tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Perjuangan kami tidak sampai di sini, kita akan lanjut menuju hutan Griminawa.